Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasi Tenaga Jayadi dengan NRP 501725106. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai chapter 18 dengan judul Gurun dan Aktivitas Angin. Jadi pada bab 13, 16-17, dan 19 kita sudah melihat bagaimana tanah bisa terbentuk lewat berbagai proses, mulai dari erosi, sungai, air tanah, sampai klaster. Nah, sekarang kita masuk di agen erosi dan pengendapan yang kelima, yaitu angin. Kenapa kita membahasnya bersama dengan gurun? Karena angin paling efektif bekerja di daerah yang kering. Tapi sebenarnya erosi dan pengendapan oleh angin bisa terjadi juga di iklim lain, tidak hanya di gurun. Gurun itu punya tampilan yang khas karena iklim kering benar-benar mengatur proses erosi. Pengendapan dan beberapa cepat semua itu terjadi. Walaupun sangat jarang hujan, ternyata air yang mengalir justru jadi agen utama untuk membentuk permukaan gurun. Jadi, banjir bandang yang jarang terjadi itu justru yang membuat sebagian besar erosi dan deposisi di wilayah gurun. Biasanya, kalau kita mendengar kata gurun, yang terbayang pasti bukit pasir yang bergeser seperti di film. Padahal, kenyataannya, bukit pasir cuma menutupi sebagian kecil dari area gurun. Yang lebih penting, gurun itu didefinisikan sebagai wilayah dengan curah hujan yang sangat rendah, kurang dari 25 cm per tahun. Karena hujannya sangat sedikit, tumbuhan yang bisa hidup juga sangat terbatas. Itulah yang menyebabkan banyak gurun terlihat gersang dan juga terlihat kosong. Tetapi tetap ada tumbuhan yang memang sudah beradaptasi untuk hidup di kondisi sekeras itu. Biasanya tanaman gurun itu tahan garam, punya akar yang panjang dan luas, dan tumbuhnya itu saling berjauhan supaya bisa menghemat air. Daunnya juga kecil buat mengurangi penguapan. Bahkan, kadang rontok ketika nggak musim hujan. Banyak tanaman gurun itu kelihatannya seperti batang kering hampir sepanjang tahun. Tetapi begitu hujan turun, gurun langsung berubah. Tanamannya hijau lagi dan banyak yang berbunga. Kurangnya vegetasi ini berpengaruh besar juga ke geosfer, karena sedikit akar yang menahan tanah, material di permukaan jadi lebih mudah terlepas dan akhirnya mudah terkena pelapukan mekanis dan juga erosi terutama oleh angin. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembagian gurun. Jadi kita akan masuk ke pembagian gurun. Jadi gurun itu sangat berkaitan dengan atmosfer. Karena iklimnya kering, di gurun itu sering terjadi akibat sirkulasi udara yang biasanya memang kering. Gurun, atmosfer, dan juga hidrosfer semuanya saling terhubung. Air di hidrosfer itu harus menguap dulu sebelum bisa jadi bagian dari atmosfer. Dan udara di atas lautan biasanya lembab. Tapi kalau selama perjalanan udara ini kehilangan kelembapan sebelum sampai ke dataran kering, maka wilayah itu akan nggak dapat hujan. Nah, lokasi sebenarnya besar lokasi sebagian besar dari gurun itu sangat erat hubungannya dengan aliran udara yang turun. Kalau kita lihat pola sirkulasi udara global, khatulistiwa menerima sinar matahari paling langsung, sehingga udara di sana memanas dan naik. Udara ini kemudian bergerak ke arah utara dan selatan, lalu turun lagi di sekitar lintang 30% utara dan 30 derajat utara dan 30 derajat selatan. Menariknya, banyak gurun besar di dunia berada di sabuk ini. Kira-kira sekitar selebar 10 derajat sampai 15 derajat yang berpusat di lintang 30 derajat. Saat udara turun, dia itu akan terkompresi oleh berat udara di atasnya. Kalau terkompresi, suhunya naik dan udara yang lebih hangat bisa menampung lebih banyak uap air. Akibatnya, penguapan dari permukaan tanah jadi sangat tinggi. Sedangkan kelembapan jarang balik lagi dalam bentuk hujan. Makanya, sabuk lintang 30 derajat ini identik dengan langit cerah, banyak sinar matahari, dan juga hampir nggak ada hujan. Dan tingkat evaporasinya itu tinggi. Kalau dibandingkan khatulistiwa, justru kebalikannya. Di sana itu udara cenderung naik, mengembang, dan juga mendingin. Begitu mendingin, kelembapannya dilepaskan sebagai hujan. Maka dari itu, daerah khatulistiwa itu cenderung berawan dan punya curah hujan tinggi. Jadi, sabuk hujan di khatulistiwa ini memisahkan dua sabuk gurun utama tadi. Tapi penting juga buat ingat, kalau nggak semua gurun itu berada di lintang 30 derajat. Ada juga gurun yang terbentuk karena interaksi dengan geosfer, terutama akibat bayangan hujan dari pegunungan.
Nah, prosesnya ini seperti ini. Ketika udara lembab tetap bergerak dan dipaksa naik melewati pegunungan, udara ini tuh akan mengembang dan juga mendingin. Saat mendingin, uap airnya bakal mengembun dan turun sebagai hujan di sisi pegunungan yang menghadap angin. Tetapi, setelah melewati puncak dan turun ke sisi lainnya, udara itu akan mengembang dan menghangat. Udara yang hangat ini kering banget dan membawa tingkat evaporasi yang tinggi, sehingga wilayah di sisi hilir hampir nggak dapat hujan. Ini tuh yang disebut dengan zona bayangan hujan. Nah, contohnya bisa kita lihat di barat Amerika Serikat seperti Nevada dan juga utara Arizona. Wilayah gurunnya itu terbentuk karena bayangan hujan dari pegunungan Sierra Nevada yang ada di timur California. Nih, dari gambar pertama, kita bisa lihat pola sirkulasi udara global ini, panahnya merah menunjukkan arah angin di permukaan. Yang bagian sini. Nah, sedangkan panah biru ini menunjukkan aliran udara yang naik turun di atmosfer. Udara hangat di Khatulistiwa naik, lalu bergerak ke utara dan selatan, kemudian turun lagi di sekitar lintang DAP 30 derajat LU dan 30 derajat LS. Daerah tempat udara turun inilah yang cenderung kering karena udara yang turun jadi lebih hangat dan bisa menahan lebih banyak uap air, sehingga hujan itu bakalan jarang terbentuk. Lalu pada gambar kedua, menunjukkan peta persebaran gunung di dunia. Terlihat jelas bahwa sebagian besar gurun besar seperti Sahara, Arabia, Kalahari, dan juga gurun di Australia berada tepat di lintang 30 derajat tadi. Ini sesuai dengan pola sirkulasi udara global yang menciptakan wilayah-wilayah kering. Ada juga gurun yang terbentuk karena faktor lokal seperti bayangan hujan. Tetapi secara umum, pola atmosfer global inilah yang menentukan lokasi utama gurun di bumi. Kemudian, selain faktor sirkulasi udara, jarak dari laut juga bisa membuat suatu wilayah menjadi gurun. Karena sebagian besar curah hujan itu asalnya dari air laut menguap, daerah yang letaknya jauh dari laut otomatis menerima lebih sedikit kelembapan. Contohnya, wilayah gurun luas di Cina, meskipun letaknya jauh dari utara lintang 30 derajat, daerah itu tetap kering karena berada jauh di pedalaman benua dan juga mendapat efek bayangan hujan dari pegunungan besar seperti Himalaya. Gurun juga sering berkembang di pantai tropis yang berdekatan dengan arus laut dingin. Arus dingin ini mendinginkan udara di atasnya, dan ketika udara dingin itu bergerak ke dataran yang lebih panas, penguapan di darat meningkat tetapi hujannya justru sedikit. Efek seperti ini terlihat jelas di pantai Pasifik Amerika Selatan, pantai Atlantik Afrika, dan juga sebagian wilayah Australia Barat. Dan yang penting, nggak semua gurun itu panas. Udara dingin yang turun di sekitar kutub juga menghasilkan gurun kutub. Wilayah yang sangat-sangat kering, tetapi permukaan itu tertutup salju atau es. Contohnya di seluruh benua Antartika. Sebagian besar di Greenland dan sebagian besar utara Alaska, Kanada, serta Siberia. Jadi gurun itu sebenarnya bukan soal panasnya, tapi soal berapa keringnya wilayah tersebut. Nah, gambar ini menunjukkan bayangan hujan. Udara lembab dari laut ini bergerak naik ke pegunungan, lalu dia akan mendingin dan turun sebagai hujan di sisi pegunungan yang sebelah sini ini, di sisi pegunungan sini. Setelah melewati puncak, udara yang sudah kering turun dan menghangat lagi, sehingga sisi belakang pegunungan menjadi sangat kering. Daerah kering inilah yang disebut wilayah bayangan hujan dan sering berkembang menjadi gurun. Selanjutnya ada beberapa karakteristik gurun. Di daerah gurun, curah hujan sangat rendah membuat sistem drainasenya berbeda dari wilayah yang lembab. Sungai di gurun biasanya mengalir sementara, air yang muncul hanya saat setelah hujan badai, dan selama hampir sepanjang tahun dasar sungai kering. Hanya beberapa sungai besar seperti Sungai Colorado dan juga Sungai Nil yang tetap mengalir terus-menerus karena mereka mendapat suplai air dari pegunungan jauh yang curah hujannya tinggi. Selain itu, banyak gurun punya drainase internal, yaitu aliran air yang mengarah ke cekungan tertutup, bukan ke laut. Nah, cekungan-cekungan ini bertindak sebagai tingkat dasar lokal, karena tiap cekungan punya tinggi permukaan yang berbeda. Proses erosi di gurun sangat dipengaruhi oleh banyak tingkat dasar lokal ini. Saat cekungan terisi sedimen, permukaannya akan naik dan tingkat dasarnya juga ikut naik, kondisi yang jarang terjadi di daerah yang lebih basah. Lalu, hujan di gurun biasanya datang dalam bentuk badai petir yang ekstrim.
Dalam 1 jam saja, hujan bisa turun lebih dari 13 cm. Karena tanah gurun keras, kering, dan susah menyerap air, semuanya langsung mengalir di permukaan. Ditambah minimnya vegetasi, aliran air itu jadi cepat banget dan bisa berubah menjadi banjir bandang. Nah, banjir bandang seperti ini jauh lebih sering terjadi di wilayah kering dibandingkan wilayah yang lembab. Dalam hitungan menit, sungai yang tadinya kering total bisa berubah menjadi arus deras penuh lumpur dan juga sedimen. Ini dikarenakan tanah gurun tidak ditahan oleh akar tanaman. Jadi, air mudah mengikis permukaan dan membawa sedimen dalam jumlah yang besar. Akibatnya, banyak saluran di gurun punya bentuk yang khas, yaitu lembah sempit dengan dinding hampir vertikal, sedangkan lantainya rata dan dipenuhi dengan kerikil. Saluran seperti ini itu sering disebut dengan arroyo atau lembah kering, dan biasanya hanya terisi air saat banjir bandang. Orang yang baru pertama kali datang ke gurun sering tidak menyadari bahaya ini. Misalnya, kalau kita berkemah di dasar lembah karena ingin terhindar dari air angin gurun, lalu tiba-tiba muncul awan badai besar di malam hari. Nah, di situ tuh kita bisa berada tepat di jalur banjir bandang tanpa sadar. Nah, ada gambar di sini. 18.6, ini menunjukkan topografi Badlands atau punggung bukit yang tajam dan lembah berbentuk V yang terbentuk pada batuan lempung di daerah kering dengan vegetasi sangat sedikit. Kondisi seperti ini membuat hujan gampang mengikis batuan, jadi bentuknya terlihat terjal dan kasar. Di daerah gurun, banjir bandang adalah salah satu bahaya paling mematikan. Seringkali hujannya turun jauh di hulu, bukan di lokasi kita. Jadi, meskipun langitnya cerah, tiba-tiba saja bisa muncul suara gemuruh dari kejauhan. Nah, itu tuh biasanya tanda kalau air besar itu sedang meluncur dari arah pegunungan. Dalam hitungan menit, dinding air setinggi 3 meter bisa menyapu lembah dengan kecepatan seperti kuda berlari, bawa batu besar, semak sampai ke batang pohon. Banyak kasus mematikan, seperti di Grand Canyon pada tahun 1997 dan Death Valley tahun 2004. Makanya, aturan pentingnya, jangan berada di lembah gurun kalau ada tanda-tanda hujan. Tidur di lembah itu sangat-sangat berbahaya. Selanjutnya kita ada ketahanan batuan di iklim gurun. Jadi, ketahanan batuan juga dipengaruhi oleh iklim. Di daerah lembab, batu kapur cepat batu kapur cepat larut, makanya sering membentuk dataran rendah. Tetapi di gurun, kurangnya air bikin batu kapur justru jadi batuan yang kuat dan juga eh, membentuk bukit atau tebing sama seperti batu pasir dan konglomerat. Batuan bukul, aliran lava, dan juga batu metamorf ya juga umumnya tahan. Sebaliknya, batu lempung adalah yang bagian paling gampang tererosi di gurun. Dia membentuk lereng landai dan topografi balance seperti di gambar tadi. Secara umum, bentuk bentang alam gurun itu terlihat lebih bersudut tajam dibandingkan daerah basah. Ini itu dikarenakan proses pelapukan kimia di gurun berjalan lambat. Airnya jadi sedikit gitu. Jadi mineral jarang berubah jadi tanah liat. Hasilnya tanahnya lebih kasar, berbatu, ataupun kurang eh, kohesif. Nah, kenapa sih tuh gurun tuh lebih tajam dan curam? Tanaman di gurun itu sedikit, jadi tanahnya tidak diikat. Begitu ada juga hujan deras dan angin kuat, tanah mudah terangkat dan terbawa. Di daerah lembab, tanah yang tebal dan halus bergerak perlahan menurun dan bentuk permukaan menjadi lembut. Di gurun, tanahnya tipis dan berbatu, jadi bentuk topografinya itu tetap curam, kering, dan bersudut. Iklim bukan satu-satunya faktor pembentuk bentang alam. Struktur batuan juga sangat berpengaruh. Di bagian selanjutnya, pembahasan akan masuk ke contoh dua wilayah struktural berbeda di gurun Amerika Barat Daya. Jadi, sebagian besar wilayah barat daya Amerika Serikat itu kering ataupun semi kering. Penyebabnya ada dua, karena letaknya dekat lintang 30 derajat LU dan juga karena efek bayangan hujan dari pegunungan Sierra Nevada. Di wilayah yang curah hujannya rendah ini, ada dua area geologi yang besar dan sangat berbeda, yaitu dataran tinggi Colorado dan juga Provinsi Basin dan Range, seperti yang ditunjukkan pada gambar 18.7 ini. Dataran tinggi Colorado berada di daerah Four Corners, tempat Utah, Colorado, Arizona, dan New Mexico bertemu. Wilayah ini dipenuhi batuan sedimen datar yang ketinggiannya lebih dari 1.500 meter. Lapisan batu yang terlihat jelas di Grand Canyon sangat mudah tererosi karena wilayahnya kering.
Lapisan batuan yang kuat, seperti batu pasir ataupun lava, membentuk dataran tinggi dengan puncak datar. Ketika tebingnya terus erosi, sisanya itu bisa membentuk sebuah batuan seperti mesa atau merupakan bukit besar berpuncak datar dan butte yang merupakan versi yang lebih sempit dan curam dari mesa. Dataran yang tinggi di Colorado juga mempunyai lipatan batuan berbentuk tangga yang disebut monocline. Erosi pada lipatan ini menghasilkan bentuk-bentuk seperti hogback, yaitu punggung bukit tajam dengan lereng curam, dan cuesta, yang satu sisinya landai dan satu sisinya curam. Jadi bentuk-bentuk ini tuh sebenarnya tidak hanya ada di gurun, tetapi terlihat jelas di sini karena tanahnya tipis dan vegetasinya jarang. Berbeda dengan itu, Provinsi Basin dan Range punya pola pegunungan terjal yang bergantian dengan lembah datar. Semua ini tuh terbentuk karena patahan, retakan di kulit bumi yang menurunkan lembah dan mengangkat pegunungan sehingga kerak bumi itu memanjang dan menipis. Daerah ini mencakup hampir seluruh Nevada dan sebagian negara bagian sekitarnya. Nah, banyaknya jajaran pegunungan juga membuat daerah ini makin kering karena banyangan hujan, seperti yang tadi dijelaskan. Kadang terjadi badai petir di daerah pegunungan dan itu bisa memicu erosi cepat serta banjir bandang. Material batu dari pegunungan akan terbawa turun dan mengendap sebagai fan aluvial, yaitu endapan tipis yang merupakan saat aliran dari lembah sempit masuk ke dataran yang lebih luas. Nah, foto ini tuh menunjukkan layar komputer yang sedang digunakan untuk belajar secara online. Di kiri, di bagian yang atas ini, terlihat pertemuan Zoom dengan beberapa peserta. Nah, pada bagian yang atas ini menampilkan ilustrasi dari mesa, butte, dan tebing yang terbentuk oleh erosi di daerah kering, serta foto lanskap gurun yang menunjukkan contoh nyata bentuk-bentuk lahan tersebut. Nah, kita lihat contoh lipatan monocline pada gambar 18.9. Pada bagian A, lipatan ini tererosi sehingga lapisan batuan yang keras membentuk hogbags dan kuetas. Bentuk ini sebenarnya tidak hanya ditemukan di gurun. Pada bagian B, terlihat monocline di dekat Mexican Head, Utah, dengan batuan paling atas dan bawah yang horizontal, sementara lapisan di tengah miring tajam ke arah kanan. Kemudian kita akan lanjut ke gambar 18.10. Yang ini itu merupakan topografi basin dan range di Death Valley. Pegunungan Panamin dari kejauhan naik lebih dari 3 km di atas lembah. Di kaki pegunungan ada fan aluvial besar dengan pola aliran bercabang, sedimen halus dan endapan garam mengisi bagian playa di depan, serta fan-fan ini bertemu mereka membentuk bajada, yaitu permukaan landai yang sangat luas. Selanjutnya, pada gambar 18.11 menjelaskan bagaimana bentuk lahan basin dan range berkembang. Sebagian sedimen memang jauh dari fan aluvial, tetapi sedimen halus bisa terbawa ke lantai lembah dan membentuk danau playa. Danau ini biasanya dangkal dan hanya muncul sebentar setelah hujan. Setelah mengering, tersisa permukaan datar dari lumpur yang rentak atau lapisan garam putih seperti Bonneville Salt Flats. Bajada itu bisa makin melebar karena penggabungan fan aluvial. Di atas bajada, erosi pegunungan bisa menghasilkan pedimen, yaitu permukaan landai yang terpotong ke batuan keras. Bedanya pedimen itu permukaan erosi, sementara bajada adalah permukaan endapan. Yang menarik, bentuk-bentuk seperti mesa, dataran tinggi, dan juga fan aluvial itu sebenarnya lebih ditentukan oleh struktur batuan, bukan oleh iklim. Tetapi fitur seperti danau playa, tanah tipis, dan juga vegetasi biasanya memang dipengaruhi oleh kondisi iklim gurun. Nah, di gambar 18.12 ini kita lihat bendungan aluvial di dasar ngarai dengan dataran garam putih sebagai bagian dari playa. Sedangkan pada 18.13 menunjukkan permukaan playa yang penuh retakan lumpur akibat proses pengeringan. Selanjutnya ada aktivitas angin. Jadi angin tuh bisa menjadi agen erosi dan pengendapan yang sangat penting, asalkan sedimennya itu kering dan juga longgar. Berbeda dengan air, angin tuh mampu mengangkut partikel halus seperti pasir, debu, dan juga tanah liat karena udaranya lebih ringan daripada air. Tetapi kelebihannya, angin tidak terkait
pada saluran seperti sungai, jadi pengaruhnya itu bisa terasa di daerah yang sangat luas. Semakin kencang angin, semakin banyak pula sedimen yang bisa dipindahkan. Nah, kecepatan angin itu sendiri dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara akibat perubahan suhu. Di daerah kering seperti gurun, perubahan suhu harian itu bisa sangat ekstrim. Malam itu bisa sekitar 18 derajat Celcius, siang bisa tembus lebih dari 40 derajat Celcius. Nah, perbedaan ini tuh membuat angin di gurun tuh biasanya jauh lebih kuat, bahkan sepertinya bisa lebih dari 100 kilometer per jam. Vegetasi yang jarang juga membuat angin tidak terhambat, sehingga proses erosinya itu lebih efektif gitu. Walaupun angin kencang juga muncul saat badai atau hujan besar, kondisi basah itu justru membuat sedimen terlalu berat untuk terangkat. Nah, itu sebabnya angin di gurun tuh jauh lebih efektif dan mengkikis permukaan tanah. Namun begitu, air di banjir bandang tetap menjadi agen erosi yang lebih kuat dibandingkan angin, walaupun angin gurun bisa bertiup sangat kencang. Pada erosi angin dan transportasi di sini, kita dijelaskan bahwa badai debu merupakan salah satu bentuk yang paling jelas dari kerja angin. Nah, pada gambar 18-14 ini, kita bisa lihat bagaimana debu yang sangat tebal bisa terbawa jauh oleh angin kencang. Contoh ekstrimnya terjadi di Dust Bowl tahun 1930-an di wilayah pertanian Amerika. Kekeringan panjang dan pengolahan tanah yang kurang tepat membuat tanah liat dan lumpur menjadi sangat mudah terangkat oleh angin. Ketika tanah diganggu hewan, kendaraan, ataupun dibajak, partikel halusnya makin gampang pertembangan. Nah, karena ukuran ini sangat kecil, partikel lempung dan tanah liat bisa tetap melayang di udara untuk waktu yang sangat lama. Angin kencang mampu membawa debu ini ratusan meter ke atas dan ratusan kilometer jauhnya. Pada Dust Bowl, badai debu sering menutupi matahari di siang hari, merusak tanah pertanian, dan membuat area luas kehilangan lapisan tanah suburnya. Bahkan jalan, sungai, dan juga permukaan yang mulai tertimbun endapan debu tebal. Pada gambar 18-14 ini menunjukkan betapa kuatnya badai debu itu bisa terjadi. Angin kencang mengangkat partikel halus dari tanah kering, lalu membawanya jauh hingga membentuk awan debu besar yang menyapu pemukiman. Ini tuh sering terjadi saat tanah gersang dan tidak terlindungi oleh vegetasi. Lalu pada gambar 18-15, kita melihat bagaimana sedimen yang terbawa angin bisa bergerak sangat jauh, bagai eh, melintasi benua. Debu dari gurun Sahara misalnya, dapat terangkat tinggi ke atmosfer dan terbawa angin hingga mencapai Samudra Atlantik dan wilayah Karibia. Sebagian besar debu ini airnya jatuh ke laut, tapi sebagian besar lainnya masih bisa mencapai dataran jauh dari sumbernya. Fenomena ini menunjukkan bahwa angin tidak hanya berpengaruh di daerah lokal, tapi juga bisa memindahkan material dalam skala global. Angin tidak hanya mengangkat debu dari dataran, tetapi juga bisa membawa jauh laut ke laut. Bahkan, kapal yang berada ratusan kilometer dari pantai sering menemukan dek mereka tertutup oleh lapisan debu tipis. Abu vulkanik juga bisa terbang dan terbawa angin ribuan kilometer. Letusan besar yang melemparkan abu hingga belasan kilometer ke atmosfer, kemudian terbawa oleh aliran jet dengan kecepatan yang bisa mencapai lebih dari 300 kilometer per jam. Contohnya, seperti pada letusan Gunung St. Helens pada 1980 yang menyebarkan abu hingga ke timur Amerika Serikat, bahkan sampai ke Samudra Atlantik. Letusan yang lebih besar seperti Krakatoa pada 1883 ataupun Tambora pada 1815 malah berdampak global menyebabkan matahari terbenam berwarna merah terang, penurunan suhu, dan bahkan gagal panen dan tahun tanpa musim panas. Namun, untuk pasir itu prosesnya berbeda. Karena butirannya lebih berat, pasir bergerak dekat permukaan tanah dengan cara melompat-lompat yang disebut dengan saltation. Saat angin sangat kencang, bisa terjadi badai pasir yang menyapu tanah. Pasir yang terbawa angin ini mampu mengikis batu, kaca mobil, hingga cat kendaraan. Tapi karena berat, pasir itu jarang naik lebih dari 1 meter di bawah tanah. Itulah sebabnya tiang-tiang telepon di gurun sering terkikis parah pada bagian bawahnya. Penduduk biasanya melindungi dengan batu atau plat logam. Selain itu, pasir yang tertiup angin bisa mengikis batu hingga membentuk ventifect atau batu dengan permukaan datar akibat proses pengikisan pasir. Contoh pada gambar 18-16 dan 18-17 menunjukkan contoh nyata bagaimana angin bisa membentuk batu dan mengikis benda di permukaan tanah. Contohnya, contoh kikisannya seperti ini, teman-teman.
Pada gambar pertama, kita bisa melihat batu yang terkukir oleh pasir yang tertiup angin hingga membentuk bentuk unik, seperti jam pasir atau batu jamur. Ini terjadi karena bawah batu terkena hantaman pasir lebih sering dibandingkan bagian atasnya. Lalu, pada gambar B, terlihat tiang intererosi parah pada bagian bawah. Begini. Ini menunjukkan bahwa pasir yang ditiup angin terutama bergerak sangat dekat dengan permukaan tanah, sehingga penyiksaan terberat selalu terjadi di area rendah. Karena itu, masyarakat di daerah gurun biasanya melindungi tiang dengan batu atau plat logam. Kemudian, pada gambar 18-17 memperlihatkan contoh ventifact atau batu yang permukaannya menjadi datar dan halus akibat pengisahan angin dan pasir dalam waktu lama. Kalau arah angin berubah atau batunya bergeser posisinya, ventifact itu bisa memiliki lebih dari satu permukaan datar. Semua gambar ini memperjelas bahwa angin, terutama yang membawa pasir, merupakan agen erosi yang kuat di gurun. Selanjutnya kita ada deflasi. Jadi, deflasi itu merupakan proses ketika angin mengangkat dan membawa pergi partikel-partikel halus seperti tanah liat, lumpur, dan juga pasir dari permukaan tanah. Kalau suatu area hanya terdiri dari sedimen yang sangat halus, angin bisa mengikisnya dalam jumlah besar sehingga permukaan tanah bisa turun cukup jauh. Salah satu bentuk lahan yang muncul akibat proses ini adalah blowout, yaitu cekungan besar yang terbentuk karena angin terus-menerus mengikis tanah. Kadang di tengah blowout tuh masih bisa tersisa semacam pilar tanah yang tidak ikut tererosi. Blowout sendiri banyak ditemukan di wilayah Great Plains di Amerika Serikat. Misalnya, ada satu di Wyoming yang ukurannya sekitar 5 kali 15 km dan kedalamannya mencapai 45 meter. Contoh yang jauh lebih besar adalah Depresi Katara di Mesir bagian barat laut. Panjangnya lebih dari 250 km dan posisinya lebih dari 100 meter di bawah permukaan laut. Semuanya terkait dengan proses deflasi angin. Deflasi bisa memperdalam blowout sampai mencapai lapisan tanah yang basah dan lengket dekat permukaan air tanah. Selain mengkikis, angin itu juga bisa mengendapkan sedimen. Salah satunya membentuk endapan yang disebut loess. Juga Loess merupakan campuran debu halus, lumpur, dan juga tanah liat yang terbawa angin. Nah, endapan loess itu punya porositas tinggi, sekitar 60%, dan bisa menutupi bukit maupun lembah di daerah yang dekat dengan sumber sedimennya, seperti gurun atau wilayah bekas gletser. Di Cina, endapan loess sangat luas dan di beberapa tempat bisa mencapai lebih dari 100 meter tebalnya. Bahan-bahan ini terbawa angin dari Gunung Gobi. Loess juga memiliki sifat unik karena mudah digali dan juga bisa berdiri sebagai tebing vertikal tanpa langsung longsor. Karena itu, dulu itu banyak orang Cina yang menggali rumah-rumah gua di tebing Slowes. Sayangnya, tebing ini tidak selalu stabil. Saat terjadi gempa besar pada tahun 1920, banyak tebing luas roboh dan menimbun sekitar 100.000 orang. Loess juga banyak ditemukan di Midwest Amerika Serikat. Endapan ini terbentuk saat zaman es Pleistocene ketika sungai-sungai membawa material gletser dalam jumlah besar. Setelah itu, angin meniup debu halus dari dataran banjir sungai dan menyebarkannya menjadi lapisan loess yang luas. Tanah yang berasal dari loess biasanya sangat subur sehingga daerah-daerah tersebut kini menjadi kawasan pertanian yang produktif. Selanjutnya, nah, eh, endapan las yang luas ini ternyata mempunyai peran besar dalam membentuk bentang alam dan kehidupan masyarakat di bagian Amerika Serikat, teman-teman. Jadi, di wilayah Midwest dan daerah Palouse di timur Washington, tanah yang berasal dari Loess itu menjadi dasar bagi lahan pertanian yang sangat subur. Tidak heran kalau kedua wilayah ini dikenal sebagai pusat produksi pertanian yang penting di sana. Namun, kesuburan ini juga datang dengan tantangan. Di daerah Palouse, bukit-bukit yang tersusun dari Loess kemudian ditanami justru menjadi sangat rentan terhadap erosi angin. Jadi ketika angin kencang bertiup, bagian puncak bukit yang tidak tertutup vegetasi dengan baik mudah sekali terkikis. Dalam jangka panjang, proses ini menggerus lapisan tanah subur yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk pertanian. Di beberapa tempat, erosi ini terlihat jelas sebagai alur-alur tergerus pada permukaan bukit atau bahkan permukaan tanah yang menipis.
Fenomena ini mengingatkan kita bahwa meskipun luas memberikan kesuburan luar biasa, tanah ini tetap rapuh dan membutuhkan pengolahan yang hati-hati agar tidak hilang begitu saja oleh angin. Gambar-gambar di halaman ini menunjukkan bagaimana bentuk lahan akibat erosi angin, seperti blowout, pilar tanah yang tersisa, hingga tebing lawas yang tinggi namun rapuh. Semuanya ini membantu menggambarkan betapa dinamisnya hubungan antara angin, sedimen halus, dan bentang alam yang terbentuk karenanya. Selanjutnya, kita akan masuk ke salah satu hasil kerja angin yang paling mudah dikenali, yaitu bukit pasir. Jadi teman-teman, bukit pasir itu sebenarnya hanyalah kumpulan butiran pasir longgar yang ditumpuk angin sedikit demi sedikit. Biasanya, bukit pasir paling lama terbentuk di daerah yang anginnya cukup kencang dan arah tiupannya cenderung sama dari waktu ke waktu. Karena itu, tidak heran kalau banyak kumpulan bukit pasir tersebar di gurun-gurun Amerika Serikat bagian barat daya. Di wilayah lain seperti Gurun Sahara, bukit pasir bahkan membentuk lautan pasir luas yang tidak ada ujungnya, seolah. Selain di gurun, bukit pasir juga sering muncul di daerah pantai. Angin dari laut bisa meniup pasir ke daratan dan menumpuknya menjadi gundukan yang kita kenal sebagai bukit pasir pantai. Bentuk seperti ini umum ditemui di sepanjang pesisir Danau Besar maupun kedua sisi pantai Amerika Serikat. Bahkan, sungai yang bercabang seperti yang pernah dibahas pada bab sebelumnya juga bisa menjadi sumber pasir yang akhirnya membentuk lapangan bukit besar. Nah, jenis mineral penyusun bukit besar yang merupakan bukit pasir itu sangat beragam, tergantung dari mana pasir itu berasal dan bagaimana kondisi lingkungan tempat ia berbentuk. Di daerah yang lembab dan dekat dengan pantai, bukit pasir biasanya didominasi oleh butiran kuarsa karena kuarsa tahan terhadap pelapukan kimia. Sementara itu, bukit pasir yang jauh dari pantai, misalnya Great Sand Dunes National Monument, Colorado, seringkali mengandung feldspar atau fragmen batuan lain selain kuarsa. Ada juga bukit pasir yang terbentuk dari butiran karbonat, umumnya ada di pantai tropis. Dan bahkan ada juga bukit pasir gipsum yang terkenal di White Sands, New Mexico. Semua ini tuh menunjukkan bahwa meskipun bentuknya mirip, bukit pasir punya cerita dan asal-usul yang berbeda-beda bergantung dengan lingkungannya. Bukit pasir biasanya terpilah dengan sangat baik dan berbentuk cukup bulat. Ini karena angin sangat selektif dalam membuat sedimen. Partikel yang terlalu halus seperti debu atau lembung akan terbawa jauh, sementara material yang lebih kasar dari pasir akan tertinggal. Alhasil, bukit pasir terbentuk hampir sepenuhnya di butiran pasir dengan ukuran yang mirip. Bentuk butiran yang bulat juga bisa terjadi karena angin lebih mudah mengangkut butiran bulat dibandingkan butiran bersudut. Bahkan, di beberapa pantai karbonat, angin bisa memilih dan membawa butiran olitik, butiran bundar kecil yang terbentuk di perairan dangkal untuk membuat bukit pasir tertentu. Nah, kalau kita melihat penampang bukit pasir, kebanyakan itu bentuknya tidak simetris. Sisi yang menghadap angin biasanya berada di hilir angin, lebih curam dari permukaan, lebih curam dan juga disebut dengan permukaan lereng. Di bagian inilah pasir biasanya jatuh atau tergelincir setiap kali angin mendorongnya melewati puncak bukit pasir. Kombinasi dua sisi yang berbeda ini membuat bukit pasir terus bergerak mengikuti arah angin, seolah-olah ia hidup dan berjalan pelan di bumi. Nah, kalau kita lihat lebih dekat, permukaan bukit pasir itu punya pola gelombang-gelombang kecil yang terbentuk gerakan karena gerakan butiran pasir yang terus-menerus digeser oleh angin, teman-teman. Nah, permukaan seperti ini terbentuk dari pasir longgar yang selalu bergerak, dan meskipun terlihat lembut, kemiringan lerengnya biasanya stabil di sekitar sudut istirahat pasir, yaitu sekitar 34 derajat untuk pasir yang kering dan longgar. Angin yang akan mendorong pasir naik melalui lereng yang landai, lalu membawanya sampai ke puncak bukit pasir. Begitu butiran-butiran pasir itu sampai di puncak dan bertemu dengan lebih tenang di sisi sebaliknya, pasir akan jauh lebih butiran salju ke permukaan lereng yang curam. Nah,
Di bagian ini, pasir itu sering menumpuk karena terlalu tinggi lalu meluncur turun sebagai longsoran kecil. Dari proses kecil tapi berulang inilah terbentuk lapisan-lapisan silang yang miring di dalam tubuh bukit pasir. Ketika lapisan ini ditemukan dalam batu pasir yang sudah membatu, itu akan menjadi petunjuk kuat bahwa batu tersebut dulunya adalah bagian dari bukit pasir kuno. Pada gambar yang terlihat, gelombang-gelombang pasir di Monument Valley, Utah memperlihatkan jejak nyata bagaimana angin membentuk penapikan permukaan pasir dari demi hari. Nah, guratan-guratan halus itu seperti sidik jari angin yang terus bekerja merapikan permukaan pasir. Saat angin melewati bukit pasir, ia akan mengikis pasir dari sisi yang landai, sisi hulu angin, dan memindahkannya ke sisi yang curam di belakangnya, sisi hilir angin. Karena itu, bukit pasir sebenarnya selalu bergerak pelan tapi pasti menuju arah hilir angin. Kecepatan geraknya memang tidak secepat angin yang bergerak hanya lapisan tipis paling atas. Jadi pergeserannya mungkin hanya sekitar 10 sampai 15 meter dalam 1 tahun. Tapi meski pergerakannya lambat, dalam waktu belasan atau puluhan tahun, bukit pasir bisa berpindah cukup jauh. Banyak orang yang tidak sadar bahwa bukit pasir itu hidup dan bisa berjalan, sehingga kadang rumah atau bangunan yang dibangun terlalu dekat bisa berangsur tutup atau terancam oleh pergerakan bukit pasir itu sendiri. Selanjutnya, bukit pasir bisa berhenti bergerak kalau sudah ditumbuhi oleh vegetasi. Rumput atau tanaman lain membantu menahan bukit pasir agar tidak mudah tersapu oleh angin. Inilah yang terjadi pada bukit pasir di tengah utara Nebraska, bukit pasir yang terbentuk sejak zaman Pleistocene atau Holocene, tapi kini stabil karena tertutup vegetasi. Di daerah pantai, cara ini juga dipakai untuk menghentikan bukit pasir yang mulai bergerak ke arah rumah atau jalan. Namun, kendaraan seperti dune buggy dapat merusak rumput dan membuat bukit pasir mulai bergerak lagi. Di permukaan bukit pasir, pergerakan pasir membentuk gelombang-gelombang kecil akibat butiran pasir yang melompat atau saltasi. Pola gelombang ini dapat menunjuk arah perpindahan pasir. Bentuk bukit pasir juga bermacam-macam, dipengaruhi oleh arah angin, jumlah pasir, dan keberadaan vegetasi. Jika pasokan air sedikit, Jika pasokan pasir sedikit, terbentuklah bukit pasir bacan yang berbentuk bulan sabit dan tanduk mengarah ke hilir angin. Bukit pasir ini biasanya terpisah satu sama lain dan bergerak perlahan dari permukaan yang gersang. Jika pasirnya melimpah, angin bisa membentuk bukit pasir transversal, yaitu bukit pasir panjang yang terus susun tegak lurus terhadap angin. Bukit pasir parabola sebenarnya mirip dengan bacan, tapi arahnya itu berkebalikan. Bentuknya punya lekungan yang dalam dan cembung ke arah hilir angin seperti ini. Sementara tanduknya justru mengarah ke hulu angin. Biasanya bagian tanduk ini tertahan oleh vegetasi, jadi bentuknya itu tetap stabil. Bukit pasir parabola butuh pasokan pasir yang banyak dan angin yang cukup kuat untuk terbentuk. Sehingga jenis ini tuh lebih sering ditemukan di daratan, terutama di daerah yang punya lubang angin tempat pasir mulai berkumpul. Nah, ketika bentuk bukit pasir yang sudah dibahas sebelumnya itu biasanya berkembang di daerah dengan arah angin yang cukup stabil, dan semuanya itu punya lereng yang miring di sisi hilirnya. Nah, salah satu jenis pasir yang paling besar adalah bukit pasir longitudinal atau sering disebut dengan bukit pasir Saif. Bentuknya itu seperti punggungan pasir yang panjang, lurus, dan juga sejajar dengan arah angin dominan. Bukit pasir ini biasanya muncul dalam deretan yang teratur dengan tanah tandus atau permukaan gurun yang keras di antaranya. Contohnya ada di Gurun Sahara, di mana bukit pasir longitudinal bisa setinggi 200 meter dan panjangnya lebih dari 120 kilometer. Sampai sekarang, para ilmuwan tuh masih mencoba memahami bagaimana tepatnya bukit pasir raksasa ini bisa terbentuk dan mengapa jaraknya itu bisa sangat teratur. Diduga angin silang berperan besar dalam menumpuk pasir sampai tinggi, sementara angin utama itu mm, yang konstan membantu menyebarkan pasir sepanjang bukit. Jadi dari eksperimen aliran udara dengan bond asap, terlihat bahwa angin berputar turun di lembah antara bukit pasir ini dan mungkin itulah yang membuat jarak antara bukit pasir jadi rapi.
Meski begitu, tidak semua bukit pasir bisa diklasifikasikan dengan mudah karena banyak yang bentuknya tidak beraturan ataupun unik. Sekian merupakan penjelasan saya mengenai chapter 18. Mohon maaf bila ada mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.